Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas dari mereview artikel sebanyak 30 yang mana di sini kita beranggotakan saya Nazwa Indita Haryanto dengan NIM 4060209. Saya Ahmad Bahtiar Primadani dengan NIM 240602011. Ayo. Jadi baca. Jadi kita akan mempresentasikan review hasil artikel mengenai 3 topik utama, yaitu yang pertama ada e-commerce, yang kedua yaitu prediksi kelulusan mahasiswa, dan yang ketiga yaitu prediksi churn pelanggan. Nah, tujuan review ini adalah untuk mengetahui metode yang digunakan dalam penelitian, serta hasil dan rekomendasi yang diperoleh dari berbagai artikel ilmiah. Nah, kita masuk ke katalog yang pertama yaitu e-commerce. Pada e-commerce, berbagai penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital mampu membantu dan meningkatkan efektivitas bisnis dari penjualan. Lalu juga ada beberapa faktor yang memenuhi keberhasilan e-commerce, yaitu adalah kualitas sistem, kepercayaan pengguna, pengalaman berbelanja, dan ulasan dari pelanggan. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran yang penting dalam menyediakan regulasi dan juga infrastruktur digital yang mendukung perkembangan ekonomi berbasis e-commerce. Nah, dari e-commerce, kami akan menyebutkan 5 artikel yang sudah kami observasi, lalu kami teliti untuk disebutkan atau dicari tahu, yakni metode yang digunakan, lalu juga uraian dan hasil atau rekomendasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Najwa. Jadi yang pertama di sini ada artikel dengan nama penulisnya yaitu Suryani, yang mana dia menggunakan metodenya itu berupa bimbingan teknis dan juga pelatihan. Penjelasannya itu adalah dari artikel yang dia buat, dia memberikan edukasi dan juga praktik penggunaan e-commerce untuk meningkatkan kemampuan penjualan secara digital. Setelah itu yang kedua, ada penulis dari Setiawati, yang mana dia menggunakan metode analisis hubungan antar variabel yang menjelaskan itu adalah digunakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan e-commerce seperti kualitas sistem dan juga kepercayaan pengguna. Yang ketiga adalah nama penulis dari Sitanggang, yang mana dia itu menggunakan metode analisis statistik untuk melihat pengaruh variabel. Dia menjelaskan bagaimana cara mengukur seberapa besar pengalaman belanja dan customer review pengaruh kepuasan pelanggan. Yang keempat ada bisnis model Canvas, yang mana penulisnya adalah Maulana. Dia menggunakan metode analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di situ dijelaskan penelitian mewajibkan pendaftaran e-commerce berdasarkan hukum yang berlaku. Selanjutnya ada prediksi kelulusan mahasiswa. Pada topik prediksi kelulusan mahasiswa, berbagai algoritma data mining dan juga machine learning digunakan, seperti C5.0, KNN, Naive Bayes, Random Forest, SVM, Decision Tree, dan jaringan syaraf tiruan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode tersebut mampu membantu perguruan tinggi memprediksi mahasiswa yang berpotensi lulus tepat waktu maupun yang beresiko mengalami keterlambatan, sehingga kampus dapat melakukan intervensi lebih dini, yang mana akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Lalu sekarang untuk yang artikel di prediksi kelulusan mahasiswa. Nah, di sini kami akan menyebutkan 5 saja, yang dimana akan menggunakan metode yang berbeda-beda. Yang pertama itu dari penulis Sari yang diterbitkan pada tahun 2024. Nah, metode yang digunakan yaitu algoritma C5.0. Nah, metode yang digunakan yaitu decision tree yang dikembangkan dari C4.5. Nah, penjelasannya yaitu digunakan untuk mengklasifikasikan mahasiswa lulus atau tidak lulus tepat waktu dengan akurasi yang sangat tinggi. Lalu ada metode K-nearest neighbor atau KNN.
Nah, di sini kami menggunakan karya ilmiah dari Saudara Raharjo yang diterbitkan pada tahun 2021. Nah, metode KNN ini adalah mengelompokkan data berdasarkan tetangga terdekat, yang dimana untuk memprediksi kelulusan mahasiswa dengan membandingkan karakteristik mahasiswa dari tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga ada K-means atau rata-rata yang dikombinasikan dengan random forest. Nah, K-means ini untuk clustering dan random forest-nya itu untuk klasifikasi. Dengan penjelasan yaitu mengelompokkan data mahasiswa dulu lalu memprediksi kelulusan dengan akurasi yang lebih baik. Nah, di K-means dan random forest ini kami memakai data dari Saudara Prasetyo H yang diterbitkan 2024. Lalu ada support vector mesin yang dimana SPM ini memiliki pengertian metode yaitu klasifikasi menggunakan hyperplane terbaik dengan teknis memisahkan mahasiswa yang berpotensi lulus dan tidak lulus secara optimal. Nah, untuk yang SPM ini kami menggunakan karya ilmiah dari Saudara Putra yang diterbitkan 2024. Lalu kita lanjut ke kategori prediksi churn pelanggan. Pada topik prediksi churn pelanggan, penelitian memanfaatkan berbagai algoritma machine learning seperti random forest, ANN, naive Bayes, XGBoost, LikeGBM, dan CatBoost. Tujuannya adalah memprediksi pelanggan yang berpotensi berhenti menggunakan layanan atau sudah tidak berlangganan. Lalu hasil prediksi ini dapat membantu perusahaan menyusun strategi untuk promosi maupun meningkatkan loyalitas bagi pelanggan dan mengurangi kehilangan pendapatan yang signifikan. Nah, untuk yang prediksi churn pelanggan ini, list karya ilmiahnya akan dijelaskan oleh teman saya Najwa. Baik, artikel pertama penulisnya yaitu Kurniawan yang diterbitkan tahun 2023, yang mana di situ dia menggunakan metode algoritma pembelajaran mesin yang menjelaskan mengenai mempelajari pola perilaku pelanggan untuk memprediksi kemungkinan pelanggan berhenti menggunakan layanan. Yang kedua ada dari Fadil. Metode yang digunakan adalah jaringan syaraf tiruan. Penjelasannya adalah mengidentifikasi pola churn pelanggan yang kompleks dengan tingkat akurasi tinggi. Yang ketiga ada dari Maulana yang diterbitkan tahun 2025, yang mana di sini dia menggunakan metode kumpulan banyak decision tree. Penjelasannya adalah dia menghasilkan prediksi yang lebih stabil dan juga akurat dibandingkan satu pohon keputusan. Dan yang terakhir adalah dari Pratama S yang diterbitkan tahun 2021. Dia menggunakan metode random forest, yang mana penjelasannya adalah untuk meningkatkan akurasi prediksi churn melalui kombinasi beberapa model. Jadi, kesimpulan dari 30 artikel yang kami cari dan 15 yang kami jelaskan, nah kan itu dibagi menjadi 3 kategori. Kesimpulan dari masing-masing kategori yaitu e-commerce berperan penting dalam meningkatkan aktivitas bisnis digital, lalu machine learning efektif digunakan untuk memprediksi kelulusan mahasiswa, dan prediksi churn membantu perusahaan mempertahankan pelanggan dan meningkatkan keuntungan. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat dan data juga yang tepat, organisasi dapat mengambil keputusan yang lebih cepat, akurat, dan efektif. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.